Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Sunda Kelapa yang dirahmati Allah, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang luar biasa. Hari Ahad seperti ini Allah beri hidayah kita. Di tengah orang-orang mencari kegiatan yang santai, istirahat, kita diberi hidayah untuk bisa menghadiri satu acara yang paling mulia, Thalabul Ilmi. Thalabul Ilmi itu kegiatan ibadah besar, bahkan lebih besar daripada ibadah makhdhah seperti sholat sunnah dan lainnya. Thalabul Ilmi itu sangat penting. Ibadah makhdhah seperti sholat, puasa, zakat penting, tetapi belajar tentang sholat, puasa, zakat, tentang Allah dan Rasulullah lebih penting. Karena tanpa ilmu, cara beragamanya salah. Tanpa ilmu, mengaku Islam tapi bukan Muslim. Tanpa ilmu, sholat tapi tidak zikrullah. Tanpa ilmu, mengaku cinta kepada Rasulullah tapi menyakitinya. Makanya belajar itu penting, dan belajar itu kebutuhan melebihi kebutuhan apa? Makan. Jadi kalau habis makan lalu tanya kepada diri kita, perutku telah apa? Puisi. Sekarang tahu nggak ilmu itu ngisi apa? Bukan hanya ngisi otak, ngisi hati. Karena tempat ilmu sebenarnya bukan di otak, tapi di hati. Maka yang nggak pernah belajar artinya kelaparan. Artinya apa? Kelaparan. Ya. Mari kita mengucapkan shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Manusia sempurna yang menjadi teladan utama bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Bapak dan Ibu, Rasulullah itu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya apa? Rahmat untuk alam semesta. Tapi tahu nggak Bapak dan Ibu, rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah dengan Rasulullah itu kepada siapa? Kepada kita, umat. Memang rahmat untuk siapapun, tetapi kepada kita umatnya Rasulullah SAW mengambil bagian yang terbesar. Makanya kita benar-benar bersyukur bahwa Allah SWT berikan itu kepada kita, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk mengambil semua yang Rasulullah SAW datang dengannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di waktu duha yang indah ini, ya, Allah ngasih kita rezeki itu barangnya duit. Jadi tadi doa duha itu minta apa? Rezeki. Makanya Abu Hurairah teriak-teriak, Abu Hurairah teriak-teriak di pasar. Pak, teriak-teriak di mana? Di pasar. Di tengah keramaian dia katakan, manusia, lagi ada pembagian warisan. Lagi ada pembagian apa? Warisan. Warisan siapa? Warisan Rasulullah SAW. Cepat ambil.
berebutlah orang dari pasar, meninggalkan pasar. Ya. Kemana ya Bu Hera? Ke masjid. Dibagi di mana? Di masjid. Berebut orang datang ke masjid, Bu. Masya Allah. Orang kalau di pasar, Pak, logikanya Pak, otaknya duit ya, duit ya. Maka ketika dikatakan warisan langsung apa? Duit ya. Lalu ketika mereka masuk ke masjid, yang didengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bla 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 bla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda. Terus orang pada nunggu, mana tuh bagi-bagi duit ya? Mana bagi-bagi duit ya? Datang ke Pak Bu Hera, ya Bu Hera, kapan bagi warisan? Kapan bagi warisan? Kata Bu Hera, bukankah kalian tadi telah mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, itulah warisan. Itulah warisannya. Dan warisan petunjuk, warisan ilmu itu lebih berharga dan lebih langgeng daripada apa? Daripada duit. Makanya ibu-ibu, bapak yang pengen warisin anak-anak ya, boleh warisin duit, warisin harta. Tapi sebelum itu wariskan ilmu kepada mereka. Karena ilmu itu lebih langgeng, lebih abadi dibandingkan dengan duit. Duit dibagi-bagi hanya dalam sekian waktu apa? Habis. Ilmu. Nah. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita mau mensyukuri nikmat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ana da'watu abi Ibrahim alaihissalam wa bisyarah Isa alaihissalam wa ru'yati ummi. Rasulullah SAW bersabda, aku ini adalah hasil dari doanya bapakku. Siapa? Ibrahim. Ibrahim itu bapak jauh ya, jadi kakek buyut itu orang Arab juga memanggilnya apa? Bapak ya. Aku ini adalah apa? Hasil dari doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika mengantar anaknya Ismail ke Mekah ya, lalu ditinggal di Mekah ya, Ibrahim mendoakan Ismail ya. Tetapi setelah Ibrahim datang lagi ke Mekah untuk melihat Ismail yang sudah tambah besar dan juga membangun Ka'bah ya, Ibrahim melanjutkan doa, bukan hanya untuk anaknya Ismail ini, tapi untuk keturunan. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, aku minta ya Allah, utus untuk keturunan daripada anakku ini. Perhatikan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita punya anak, yang kita pikirkan bukan dia saja anak kita, tapi apa? Keturunannya sampai ke cicit buyut kita Bapak dan Ibu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus pada mereka, pada anak keturunanku ini seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus. Nah ini menariknya Pak. Kebanyakan nabi itu dari mana? Dari Bani Israel atau dari Arab? Nah, dari Bani Israel. Dan dari keturunan Ismail, nabi itu cuma satu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibrahim doanya cuma minta satu. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Rasulan itu adalah seorang rasul. Fihim
pada diri mereka, ya, pada keturunanku, minhum, dari mereka. Makanya dari Bani Ismail atau dari garis Ismail cuma satu, sementara dari Ishak banyak, dari Ishak banyak, dari Ibrahim Ismail ke keturunannya hanya satu, Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengatakan, aku ini adalah ijabah, pengkabulan doa siapa? Bapakku. Ini penting banget Bapak dan Ibu, perhatikan, ini penting banget. Kalau doa jangan hanya untuk anak kita, tapi anak keturunan kita. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Bisa jadi nanti di antara keturunan kita itu ada orang yang hebat gara-gara doa kita. Suatu ketika saya ngobrol, dipanggil oleh kiai saya, kiai pesantren saya dulu. Lalu setelah puluhan tahun tidak ketemu, dia tanya saya, ngapain sekarang? Saya bilang saya jadi guru, lalu bikin pesantren dan seterusnya. Apa yang kau lakukan untuk santrimu? Ya, saya berusaha untuk mendidik. Dia ngomong begini, Pak. Nah, tahu nggak? Pesantren itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak didik. Kita cuma bisa berusaha, tetapi hasilnya itu Allah. Tahu nggak? Ini menarik banget perkataannya. Di antara yang bekerja, yang menghasilkan kehebatan itu adalah doa kakek buyut mereka. Makanya katanya, karena beliau sudah memimpin pesantren lama, pesantren juga umurnya panjang, saya melihat semua santri-santri alumni yang hebat-hebat itu di luar, katanya. Di antaranya kalau kita tarik ke kakek buyutnya, itu ada kakek buyutnya juga yang soleh, dan neneknya yang soleha, yang mempunyai kekuatan doa yang luar biasa. Makanya Ibrahim kalau berdoa tidak pernah langsung hanya untuk anaknya si fulan. Perhatikan, ketika dia meninggalkan Ismail sendirian hanya dengan ibunya di Mekah, apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Perhatikan, inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku meninggalkan anak keturunanku. Padahal baru yang tinggal satu, tapi langsung mendoakan Rabbana yuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka, bukan dia. Jadikan apa? Mereka, bukan dia. Ya, yuqimus shalah, untuk mendirikan salat dan seterusnya. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ana bisyara, ana bisyara Isa bin Maryam, aku adalah berita gembira yang disampaikan oleh Isa kepada umatnya. Jadi Isa ketika menjadi nabi telah menyampaikan bisyara, berita gembira, yaitu akan datang nabi setelahnya, namanya siapa? Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira bahwa akan datang nabi setelahku, namanya siapa? Ahmad. Jadi artinya Bapak dan Ibu perhatikan, Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, Isa sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi rujukan daripada agama besar. Ibrahim menjadi rujukan semua agama-agama Bani Israel. Isa yang menjadi rujukan agama apa? Nasrani. Dua-duanya
mengatakan bahwa hasil dari mereka itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bapak dan ibu, Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku hamil tidak ada rasa yang sangat berat kurasakan sebagaimana ibu hamil, ringan sekali, seperti tidak bawa apa-apa. Padahal kalau ibu hamil itu apa? Berat ya. Ada beban yang di rahim, tapi Aminah tidak merasakan itu. Dan ketika lahir, Aminah melihat ru'ya, melihat ya, ada cahaya yang keluar dari bawah beliau, ya, kelangkangan beliau, karena bayi itu lahir dari itu. Nah, cahaya yang sangat terang sekali menyinari sampai kepada istana orang-orang Romawi di Syam. Nah, di Syam sekarang, ya, di Palestina, Syria sekarang. Tiga inilah yang merupakan pewujudan daripada Rasulullah SAW. Doanya Nabi Ibrahim, kabar gembiranya Pak Isa, dan ru'ya, mimpi dan apa yang dilihat oleh Aminah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah nikmat yang indah yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat terakhir, umat akhir zaman yang mempunyai Nabi yang sangat cinta sekali kepada kita. Bu, tidak ada kecintaan seseorang kepada seseorang melebihi cintanya Rasul kepada kita. Pak, Ibu kalau mengatakan I love you, ya, cintanya cuma sampai di sini Pak. Sampai di mana? Di dunia. Buktinya apa Pak? Pas meninggal apa? Nggak ikut-ikutan ya Bu? Gitu juga Bapak Bu. Sama, tapi tidak dengan Rasulullah. Tidak dengan Rasulullah. Cinta Rasulullah itu Bu, sebelum kita lahir dia sudah cinta. Setelah kita lahir dia cinta kepada kita. Dan nanti setelah kita meninggal, orang yang paling memperhatikan kita Bu, hanya Rasul, yang lain pada lari. Bapak yang mengaku mencintai anaknya, ibu yang mengaku mencintai anaknya, nanti pas sudah di padang mahsyar, nafsi-nafsi. Dan ketika berada, nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita, ketika berdiri di depan api neraka, nggak ada tuh yang namanya kasih sayang. Yubassarunahum, kata Allah di dalam surat Nazi'at. Orang-orang ketika berdiri di depan neraka itu saling kepala begini. Dia lihat siapa yang dekat dia. Dia lihat siapa yang di dekat dia sekarang. Lalu dia berkata, ya Allah, kalau dia orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, dia berkata kepada Allah, yawadul mujrim law yaftadi yawma idim bibani. Pada hari itu orang-orang akan mengatakan, ada nggak anak saya? Dia lihat anak. Lalu dia katakan, ya Allah, kalau dia lihat ada anaknya, dia katakan kepada Allah, ya Allah, jangan azab aku. Itu azab dia, anakku. Azab dia, anakku. Gantinya aku, tumbalnya aku, tebusannya aku. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita nggak beriman dan tidak taat di dunia ini, perkataan aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku berkorban untukmu, itu jadi bohong. Jadi bohong.
cuma ngomong kosong. Karena nanti di depan neraka kita katakan, jangan aku, dia anakku. Kenapa mulai dari anak? Karena dia, anak itu adalah orang yang kita merasa paling berjasa kepada dia. Lalu berikutnya adalah pasangan kita dan seterusnya. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam, yaumal qiyamah, wala fakhar." Kata Rasulullah, aku adalah sayyidu, pemimpinnya anak keturunan Adam di hari kiamat, wala fakhar, dan tidak sombong. Maksudnya tidak sombong, ada Rasulullah hanya memberitakan, bukan untuk sombong, supaya kalian tahu. Dan semua bapak dan ibu, ya, pada hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, dan Rasulullah adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kuburnya. Ya, yang pertama kali dibangkitkan adalah kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kuburan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar, dan kuburan orang-orang yang dikubur di Baqi. Di mana? Di Madinah. Makanya kalau ada keluarga meninggal di Madinah jangan dibawa pulang. Ya. Ada Pak, pernah jemaah kita, ya, pas meninggal di Madinah minta dikirim pulang. Saya bilang ini nggak tahu fadilah, keutamaan. Meninggal di sana, dikubur di sana itu luar biasa Pak. Jutaan orang doain. Ya. Dan dia pun adalah kuburan yang pertama akan dibangkitkan. Jadi Rasulullah SAW dibangkitkan pertama kali, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu urusannya pertama kali selesai. Kalau urusan sudah selesai, ngapain? Langsung masuk surga, ya? Bu, gimana kalau kita begitu, Bu? Pak, mau ya? Langsung masuk surga, ya? Ingat gak dengan Bapak, Bu? Pak, ingat gak dengan Ibu? Nafsi-nafsi, alhamdulillah sudah apa? Selamat. Tapi berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau paling pertama beres urusannya, tapi beliau langsung lari sujud di bawah Arsyur Rahman. Sujud di bawah Arsyur Rahman. Lalu dikatakan di dalam hadis, Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah Rasulullah lakukan itu dulu ketika hidup di dunia. Dipuji, Allah dipuji dengan pujian-pujian yang luar biasa, dengan berharap satu, Rasulullah bisa menggunakan satu doa yang belum beliau pakai dulu ketika hidup di dunia ini. Satu doa yang sangat mustajab dan pasti diijabah oleh Allah. Doa itulah doa yang dia mintakan kepada Allah untuk menyelamatkan kita, Bapak dan Ibu. Rasulullah nggak mau ngangkat kepalanya, sujud terus, nggak mau ngangkat kepalanya, sampai Allah berkata, "Irfa' ra'saka ya Muhammad," angkat kepalamu wahai Muhammad. Rasulullah angkat kepalanya, lalu Allah berkata, "Isfa' tasfa'." Silakan minta siapapun yang engkau ingin berikan pertolongan, dan engkau bisa melakukan itu dengan izinku. Maka Rasulullah pun, Bapak dan Ibu, menunggu kita satu-satu, nungguin kita satu-satu. Kebayang gak Bapak dan Ibu? Umatnya ditungguin. Makanya alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad nanti ketika bangkit dari kubur, ya, orang pada bingung, Bu, Pak, pada bingung mau ngikut siapa. Nggak jelas pemimpin yang mereka ikuti di dunia ini, nggak jelas. Pada nggak muncul, ya. Kecuali Rasulullah SAW muncul dan terlihat, ya. Maka orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW langsung melihat Rasulnya. Masya Allah. Maka hilanglah kebingungan kita, hilanglah ketakutan kita, Bapak dan Ibu.
mana padang mahsyar itu bukan bumi ya Pak Bu. Padang mahsyar itu walaupun kita dikubur di bumi ya, tapi nanti ketika dibangkitkan enggak lagi di bumi ini. Jangan dikira masih di mana? Jangan dikira masih di kuburan-kuburan di Keramat Pulau atau di mana. Saya hafal ini magangnya. Enggak. Jadi kita bangkit sama sekali di tempat yang berbeda dan matahari dekat sekali. Dan kita bangkit dalam kondisi telanjang bulat. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidakkah orang akan melihat aurat kita ya Rasulullah? Karena telanjang bulat ya Pak. Kata Rasulullah, al-amru yawma izin akbar ya Aisyah. Perkara pada hari itu sangat-sangat berat dan dahsyat. Hilang tuh syahwat. Hilang tuh syahwat sama sekali. Jadi nggak ada minat untuk melihat aurat orang. Di dunia ini masih berminat dengan aurat orang, karena belum melihat perkara yang besar, ya, sehingga akhirnya na'udzubillah aurat orang masih ada yang mau lihat. Kalau nggak ada yang mau lihat Pak, nggak ada orang yang mau buka aurat. Ya betul ya? Kenapa orang mau buka aurat? Karena masih ada yang mau lihat. Coba nggak ada yang mau lihat, nggak ada orang yang mau buka. Na'udzubillah. Pada hari itu orang bangkit lalu mencari panji-panji di mana dia akan berbaris. Di mana dia akan berbaris? Bingung Pak. Bingung. Betapa indahnya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Dikatakan umat-umat terdahulu mencari para nabinya. Semua sudah kumpul mereka dari Nabi Adam sampai akhir zaman kumpul di satu padang. Lalu mereka semua mencari pemimpin. Cari kepada Nabi Adam, cari Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Adam berbuat sesuatu untuk kami. Mintakan kepada Allah syafaat untuk kami. Kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dan cuma ada satu Nabi di padang mahsyar yang diberi hak untuk apa? Memberikan syafaat. Syafaat itu Bapak dan Ibu adalah permintaan dari Rasul kepada Allah untuk meringankan, menolong hambanya. Maka indah banget ketika Rasulullah SAW mengatakan, aku adalah Sayyidul Waladi Adam dan kita insya Allah akan bertemu dengan dia. Momen pertemuan pertama adalah di telaganya. Sebelum meninggal, Rasulullah SAW bersabda, ana faratukum indal haudi, ana faratukum indal haudi. Bu, biasanya ibu kalau janjian ketemu di mana ya? Di mall. Pak, kalau janjian ketemu biasanya di mana? Di warung kopi. Hebat banget Pak. Rasulullah bilang, kita ketemu ya. Ana farotokum itu artinya aku berangkat dulu, lalu aku tunggu kamu. Itu artinya farotokum itu. Ya. Ana farotokum artinya adalah aku berangkat dulu, lalu aku tunggu kamu. Kebayang apa dengan itu? Rasulullah ngomong begitu kepada kita. Aku tunggu kamu di mana? Indal haudi, di telagaku, bukan di warung kopi. Di telagaku. Pada hari di mana tidak ada air yang bisa menghilangkan dahaga. Enggak ada air. Mohon maaf Bapak dan Ibu, air itu banyak sekali. Banyak sekali di padang mahsyar itu banyak. Karena setiap kita pun manusia ini mengeluarkan air dari tubuh kita. Ya. Mengeluarkan air bercucuran, ada air mata, ada air keringat. Ya.
bercucuran, penyesalan yang luar biasa, membuat orang keluar banyak air. Tapi air itu kalau diminum hilang dahaga. Hanya satu, teladannya Rasulullah SAW. Dan indahnya Rasulullah mengatakan, aku tunggu di situ. Yang punya beliau SAW, tapi beliau tunggu. Kalau kita kan, kalau kita punya, siapa yang butuh? Ya, tidak demikian Rasulullah. Bahkan dipanggil, ta'al ya umati, ta'al ya umati, pulang ta'al, kesini wahai umatku, kesini, diberi. Ya. Itulah cintanya Rasul kepada kita. Itulah kasih sayangnya Rasul kepada kita. Satu persatu kita minum dari air telaga itu. Dan sekali kita minum, tidak pernah haus. Tidak pernah haus. Dan kemudian Bapak dan Ibu, nah ini penutup hadisnya ini yang gak enak. Penutup hadisnya dari hadis tentang telaga ini, penutupnya begini Pak. Ada orang yang dipanggil oleh Rasulullah, sini ya fulan, sini ya fulan. Lalu kata Allah, enggak, dia bukan umat, dia bukan umat. Kata Rasulullah, dia umatku, seperti umatku, seperti. Kata Allah, bukan. Innaka la ta'rif ma ahdatsa ba'daka ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau mati wahai Muhammad. Jadi ada orang-orang Bu, mohon maaf, yang seperti umat Nabi Muhammad tapi bukan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tinggal nama. Tinggal nama. Ajarannya udah sama sekali beda. Ya. Ajarannya itu beda sama sekali. Sudah dibikin oleh siapa yang gak jelas. Makanya alhamdulillah nih ibu-ibu dan bapak yang semangat belajar. Yuk teruskan belajar ini supaya kita ngerti mana yang disebut dengan agamanya Nabi Muhammad SAW, ajarannya Nabi Muhammad SAW, supaya kita nggak ngaku-ngaku tapi diakui. Ini repotnya ngaku-ngaku tapi nggak diakui. Itu umat Nabi Muhammad nggak diakui. Kenapa nggak diakui? Yang dilaksanakan, yang dikerjakan nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada di Kamboja, di Laos, itu ada kelompok Muslim Bu, tapi ajarannya sama sekali beda Bu, beda sama sekali. Ya. Kenapa? Karena mereka kelompok yang terpencil jauh. Bahkan di Malaysia, ya, ada saya dengar di YouTube seorang masuk ke pedalaman, tahu nggak Bu? Al-Quran itu bukan dibaca, tapi Al-Quran itu disembah. Ya. Jadi mereka menyembah satu kotak, ya. Disembah itu satu kotak. Lalu ada beberapa orang datang dari negara-negara Arab, datang ke tempat itu, nawar, boleh nggak kami buka tempat itu, kotak itu? Nggak boleh kecuali pakai pesta besar. Boleh. Berapa biayanya? Dibiayain Pak untuk buka kotak itu. Itu kotak yang tiap hari mereka tahu nggak? Pas dibuka isinya Al-Quran. Al-Quran diperkirakan dari masa Bani Abbasiyah, yang masih ditulis apa? Tangan. Jadi artinya mereka dapat itu dulu, mereka beragama Islam, tapi turun temurun apa? Nggak ada lagi yang ngajarin, maka semakin lama semakin apa? Semakin jauh, dan akhir yang terakhir tinggal kitab itu aja. Akhirnya mereka apa? Mereka sembah. Makanya wajib cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Wajib ngajari anak cucu kita. Wajib ngajarin anak cucu kita agama Islam ini. Ibu ngajarin ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah. Ngajarin berhitung, ngajarin apapun fardu kifayah. Tapi ngajarin akidah
Fardul ain. Ibu nanti ditanya malaikat, bapak ditanya malaikat. Makanya jangan pernah mewariskan anak semua ilmu tapi lupa mewariskan ilmu apa? Setelah itu bapak dan ibu, Rasulullah belum selesai dengan kita. Rasulullah belum selesai, masuklah kita kepada hisab. Lalu Rasulullah pun memintakan ampunan untuk banyak kesalahan kita. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kebayang nggak seorang peduli banget dengan kita? Peduli banget. Maka dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anittum, beliau takut banget kita nanti tersiksa, kita terbebani. Maka Haris, dia berharap banget kita semua dapat hidayah. Dia takut kita masuk neraka, bapak dan ibu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis saya, perumpamaanku dengan kalian wahai umatku adalah seperti orang yang sedang masuk hutan, ngelihat ada api, ya, lalu laron pada datang kepada api itu. Lalu orang mengatakan, jangan dekatin api, jangan dekatin api wahai laron. Dia usir laron itu. Tapi laron itu apa? Lari dari api, malah mendekat kepada api. Begitulah perumpamaan beliau dengan kita. Dia katakan jangan deketin neraka, jangan deketin neraka, tapi kita mendekat kepada neraka. Dan akhirnya kita terperangkap dan neraka itu. Dan luar biasanya, setelah itu kita pun harus melewati sirat. Yang pengen masuk surga, katakan yang pengen masuk surga. Bapak pengen masuk surga, Pak, yang pengen masuk surga harus lewat yang namanya sirat. Apa? Sirat. Sirat itu tahu nggak? Jalan yang membentang di atas neraka. Jadi dia terbentang, tapi dia apa? Di atas neraka. Dan wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Dan setiap kalian akan lewat di atas sirat ini. Berapa tebalnya, Bu? Bukan tebalnya, tipisnya. Tipis banget. Karena tipis banget, Bu. Kebayang nggak? Kita jalan di jalan yang sangat tipis. Itu nggak usah nggak usah didorong juga jatuh. Makanya kemungkinan selamat kecil sekali. Kemungkinan selamat kecil sekali. Cuman satu yang membuat kita selamat. Apa itu? Diselamatkan oleh Allah. Itu. Diselamatkan. Makanya Rasulullah SAW kita lewat di sini. Rasulullah berdoa, ya Allah, salim, ya Allah, selamatkan itu umatku. Selamatkan ya Allah itu umatku. Kebayangkan apa? Satu-satu didoakan. Itu umatku ya Allah. Sampai lewat. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, momen maulid seperti ini, mohon maaf, ini momen introspeksi kita. Seberapa sih kita benar-benar cinta kepada Rasul? Karena cinta kita kepada Rasul itu adalah cinta yang paling bermanfaat. Cinta duit, cinta harta, cuma dua, Bu, Pak. Cinta harta itu cuma dua. Dia ninggalin kita atau kita nggak ada kesetiaan, Bu. Kata harta, aku pergi dulu ya. Kemana engkau pergi? Aku pergi sebelum engkau pergi. Aku pergi sebelum engkau pergi. Lalu itu kan cuma dua. Dia ninggalin kita, pindah tangan ke orang lain. Apa yang kedua? Kita yang ninggalin dia. Apa itu? Mati. Bye-bye harta. Bye-bye anak. Gak ada yang setia. Semua dunia ini gak ada yang setia.
kecuali cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, di momen Maulid seperti ini pekerjaannya satu, introspeksi. Benarkah kita cinta kepada Bu? Ada satu pertanyaan. Ini ditanyakan dulu kepada Ali bin Abi Thalib di zamannya Ali bin Abi Thalib. Rakyatnya nanya kepada Ali, pertanyaannya begini, ya Ali, wahai Ali, kaifa hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kalian dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak dan Ibu, kalau kita pertanyaan kita tanyakan kepada diri kita, gimana jawabnya, Pak? Gimana cinta kita kepada Rasulullah? Bu, gimana cinta kita kepada Rasulullah? Gimana jawabnya, Pak? Bu? Cinta sekali atau kita sedang atau cinta sedikit? Full love. Pak Surit apa? Cintanya berapa, Bu? 100%? 50%? 50% aja? 100%? Perlu kita hitung-hitung, Bu. Jangan sampai ngaku-ngaku cinta tapi sebenarnya nggak ada cintanya. Ibu, dulu ketika Bapak mengatakan saya cinta kepadamu, Bu, minta pembuktian nggak, Bu? Ibu minta pembuktian, buktikan cintamu, belikan apa yang kamu mau. Betul kan? Dan Bapak pun pengen apa? Membuktikan. Berapa sih? Iya. Walaupun nggak punya duit, ngutang dulu. Begitu orang ingin membuktikan cinta kepada seseorang. Cinta kepada atasan, carmu. Cari muka. Wah, muji-muji ya. Bawain apa-apa demi untuk dibilang apa? Cinta. Cinta kepada anak, Bu, mohon maaf, kita sering merasa salah kepada anak karena merasa kurang. Betul nggak? Makanya banyak orang salah sikap kepada anak karena merasa salah, akhirnya memberikan sesuatu yang nggak penting bagi anak, ya, bahkan merusak anak-anak. Ya. Karena duit banyak, maka kasih sesuatu yang nggak berharga bagi anak. Waduh, sudah. Ya. Kalau belum, masih lama ya. Baik, tenang kalau itu. Sampai jam berapa, Bu? Ya sudah, baik. Lanjut ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ali ditanya, gimana cinta kalian kepada Rasulullah? Dan kalau kita ditanya itu apa? Bukti bahwa kita cinta kepada Rasul. Lalu Ali pun berkata begini, kata Ali, cinta kami kepada Rasulullah karena Rasulullah ahabba ilaina. Sesungguhnya Rasulullah itu lebih kami cintai, pertama dari harta kami. Lebih kami cintai dari harta kami. Jadi kalau suruh milih harta atau milih Rasul, pilih Allah atau pilih Rasul? Maaf, pilih apa? Rasulullah atau pilih harta? Pak, ini jangan mudah-mudah loh. Pilih Rasul atau pilih harta? Rasulullah. Pas masukin jalannya lupa. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW minta kepada para sahabatnya untuk membantu peperangan dengan harta. Dia bawain semua.
semua dia bawain. Duitnya dia bawa, emasnya dia bawa, pakaiannya dia bawa, pakaian perangnya dia bawa, dombanya dia bawa, ontanya dia bawa semua. Semua yang dia miliki dia bawa. Lalu dia berikan kepada Rasul. Lalu dia ngomongnya begini, Pak, dia ngomongnya begini, ya Rasulullah, khud ma syi'ta watruk ma syi'ta wa ma akhadta ahabbu ilaina mimma tarakta. Masya Allah. Perhatikan, jadi yang dia miliki dia apa? Bawa semua. Lalu dia ngomong, ya Rasul, ambil apa yang kau mau dan tinggalkan apa yang kau tak mau. Ya Rasul, perhatikan Pak, yang kau ambil ya Rasulullah lebih kami sukai dibandingkan yang kau tinggalkan. Artinya kalau kau ambil semua, itu lebih aku sukai. Makanya Bapak dan Ibu, para sahabat Rasulullah itu hartanya super berkah. Bukan lagi berkah, oh, super berkah. Kenapa super berkah? Ya. Duit itu adalah untuk pengabdian kepada Allah dan kepada Rasul. Abu Bakar itu berkali-kali sedekah semua hartanya. Pertanyaan saya, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, miskin atau kaya? Ketika Abu Bakar meninggal, kasihan banget, duitnya habis gara-gara apa? Atau ketika meninggal dalam kondisi kaya? Kaya Bapak dan Ibu. Berkah. Abdurrahman bin Auf, semua sahabat. Jadi hartanya itu berkah gara-gara apa? Menjadikan hartanya untuk membuktikan cinta kepada Allah. Nah, memang kita sulit hari ini. Kalkulatornya made in China. Untung rugi. Dengan Allah kok untung rugi, dengan Rasulullah kok untung rugi. Ini yang pertama. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Karena Rasulullah SAW ahabbu ilaina min amwalina, dari harta kami. Makanya Bapak dan Ibu, kalau ada kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk Allah dan Rasulullah, duit kita itu jadi berharga. Bu, rezeki itu ada 3, mumpung rezeki itu ada 3. Rezeki halal, rezeki hasan, rezeki karim. Kalau rezeki haram nggak termasuk kita sebut rezeki, nggak usah dihitung dengan rezeki ya. Jadi rezeki apa Bu? Pak? Halal, hasan, karim. Rezeki halal itu adalah rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Maka duit kita itu rezeki apa? Halal. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Duit yang kita pegang itu adalah rezeki yang paling rendah. Jadi kalau dia masih menjadi duit di dompet kita, itu rezeki yang paling rendah. Mau dinaikin sedikit? Jadi namanya rezeki hasan. Rezeki apa Bu? Hasan. Hasan itu artinya baik. Tadi halal, dinaikkan apa? Gimana caranya? Gunakan rezeki itu menjadi punya nilai lebih daripada hanya duit. Rezeki yang Bapak gunakan untuk kesini, untuk ongkos, itu jadi duit itu bukan, enggak, Ibu sedang enggak bayar taksi Bu, enggak. Ibu kalau naik taksi di sini enggak bayar taksi, Ibu tinggal sedang memindahkan dari rezeki halal Ibu kepada rezeki hasan. Diambil oleh tukang taksi, tapi itu masih rezeki Ibu. Namanya rezekinya sudah apa? Rezeki hasan. Maka membiayai anak sekolah, membiayai thalabul ilmi, untuk sedekah, untuk berbuat sosial, untuk kebaikan, itu berarti rezeki kita naik, bukan habis. Bukan habis, tapi apa? Naik status dari rezeki yang di bawah jadi naik ke atas. Namanya rezeki hasan.
rezeki hasan inilah Bu, Pak, yang bisa beli rezeki karim. Rezeki karim itu nanti di akhirat bisa membeli ampunan, bisa membeli apa? Syafaat, bisa membeli apa? Surga Allah. Maksud saya membeli, gara-gara itu kita dapat ampunan, gara-gara itu kita dapat syafaat, gara-gara itu kita dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menggunakan untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, bukan habis tapi naik statusnya. Jadi rezeki apa Pak Bu? Hasan. Yang kedua kata Ali, yang pertama ahabbu ilaina min amwalina. Dan ini banyak sekali cerita para sahabat. Di antara amwal itu tahu nggak apa? Yang disebut dengan harta itu Bu, bukan hanya duit. Termasuk harta adalah waktu kita. Termasuk harta adalah tenaga kita. Termasuk harta adalah pikiran kita. Termasuk harta adalah potensi diri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pengen dapat syafaat Rasulullah? Pengen dapat syafaat Rasulullah? Tukarkan semua itu kepada perjuangan membela agama Allah, menegakkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda Bu, namanya Abu Hurairah. Bapak dan Ibu, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau seorang seperti Abu Hurairah ini melamar putri Bapak dan Ibu, mau nerimanya nggak? Ini sahabat mulia, mau diterima nggak Bu? Hebat banget. Abu Hurairah ngomong begini kepada Rasulullah. Ngomongnya gagah. Ya Rasulullah. Jadi ngomongnya pede. Ya Rasulullah, aku adalah orang yang gak punya kerja. Aku orang yang gak punya rumah. Aku orang yang gak punya duit. Lengkap ya Bu? Pak, aku orang yang gak punya apa? Kerjaan, gak punya rumah, gak punya duit. Kira-kira kalau ngelamar, terima? Tapi dia ngomongnya dengan pede, bukan? Aku nggak punya rumah ya Rasulullah. Aku nggak punya dia. Aku nggak punya kerja. Enggak, dia ngomongnya dengan pede. Aku nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya duit. Ya Rasulullah, aku nggak punya rumah sehingga aku harus balik tiap hari ke rumah. Nggak usah, aku nggak perlu balik karena nggak punya rumah. Maka aku tinggal saja buka pinggirmu. Aku nggak punya kerja karena itu aku nggak terikat. Mau ngapain aja Pak? Bisa. Aku nggak punya duit, maka nggak harus. Bu, kalau orang punya duit ngapain Bu? Jagain duit. Jagain apa? Nah, karena itu ya Rasulullah, aku punya waktu. Wah, gagah. Nggak. Jadi zaman dulu Bu, orang tuh miskin ada, tapi mental miskin nggak ada. Kalau sekarang orang kaya pun mentalnya apa? Apa buktinya? Ngomongnya setiap hari keluhan. Nggak punya ini, nggak punya itu. Padahal naik mobil. Nggak punya ini, nggak punya itu, masih ngantor tiap hari. Abu Hurairah pede banget. Ya Rasulullah, nggak punya tiga itu karena itu aku punya waktu. Izinkan aku ya Rasulullah mengorbankan waktuku untuk belajar dari. Izinkan aku kemanapun engkau pergi, aku ikut. Makanya Bapak dan Ibu, 3 tahun beliau bersama Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Tetapi beliau menjadi periwayat hadis paling banyak. Ya. Makanya menjadi orang-orang yang beriman itu semua potensi, nggak ada yang percuma. Karena tidak ada satu pun takdir Allah itu kecuali ingin baik. Allah menginginkan kebaikan. Ya. Begitu. Itu waktu. Ilmu apalagi. Ya, banyak para sahabat belajar nih yang punya anak kecil, bagaimana Rasulullah menjadikan anak kecil menjadi anak yang potensinya luar biasa. Ya, ada seorang ibu nganterin anaknya kepada Rasulullah, nenteng anaknya. Ada yang namanya Zaid
ada yang namanya Anas, ya. Ada yang namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah ponakan beliau. Bu, perhatikan. Makanya kalau punya anak sekarang yang masih kecil, ya, investasikan untuk cinta kepada Rasulullah. Ini Anas ditenteng oleh ibunya. Ya Rasulullah, aku gak punya apa-apa kecuali anakku ini yang kecil. Ya Rasulullah, boleh gak anakku mengabdi untuk masih kecil, Bu? Ya. Diterima oleh Rasulullah. Ada Anas, ada Zaid. Zaid juga begitu, umurnya 7 tahun baru, ya, mengabdi kepada Rasulullah. Ada Abdullah bin Abbas. Ini semua nanti jadi ulama-ulama besar karena berada di lingkungan Rasulullah SAW. Makanya investasikan. Nenek-nenek yang sekarang anaknya udah besar, cucunya pesan kepada anak-anak atau menantu, nanti cucuku itu suruh belajar agama ya. Nanti biar dia lebih kenal kepada Rasul. Nanti hidupnya gimana? Nah, banyak orang kalau mengira kalau belajar agama nggak dapat hidup. Betul? Hidup itu dari Allah. Hati-hati. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul? Ibu juga, mungkin Bapak juga punya pengalaman bagaimana ternyata hidup kita itu rezekinya dari Allah. Kuliahnya apa, kerjanya apa. Kuliahnya apa, kerjanya apa, rezekinya dari mana. Beda-beda, Bu. Ada orang kuliah A, ya, kerjanya B, dapat duit dari C. Ya. Ada orang kerjanya, kuliahnya dokter, lalu aktivitasnya sosial, dapat rezekinya dari dagang. Ada yang begitu? Ada IPB, ya, kerjanya di bank, Institut Pertanian, tapi kerjanya apa? Di bank. Ternyata rezekinya dari konsultan dan seterusnya. Oleh sebab itu jangan kaitkan dengan rezeki. Yang kedua, Ali mengatakan, karena Rasulullah SAW ahabbu ilaina min abaina wa ummahatina. Rasulullah itu bahkan lebih kami cintai daripada bapak dan ibu kami. Bapak dan ibu harus menjadi orang yang paling kita cintai di muka bumi ini. Tetapi Rasulullah lebih kita cintai, Allah lebih kita cintai. Mus'ab bin Umair ini anak yang sangat disayang oleh ibunya, pemuda yang sangat terlenteh, baju mahal, minyak wangi mahal karena ibunya orang kaya dan sangat dicintai oleh ibunya. Fasilitas dikasih terus oleh ibu. Suatu ketika dia beriman kepada Rasulullah, umurnya masih 18 tahun, lagi senang-senang apa? Senang apa? Gaya-gayaan, lagi sedang jadi sultan. Anak sekarang pengen jadi sultan umur muslim ya. Lalu gara-gara dia masuk Islam, dia diboikot oleh ibunya. Bapak dan ibu kebayang nggak tuh? Dari yang paling mewah jadi orang yang sangat sederhana sekali. Bahkan ketika wafat di Uhud, di dalam perang Uhud, dia tidak mempunyai kain yang bisa menutupi tubuhnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ceritanya dengan ibunya. Bagaimana dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah daripada apa? Kepada ibunya. Tapi tetap berbakti kepada ibu. Suatu ketika ibunya melakukan protes berapa? Rasulullah, Mus'ab diboikot oleh ibunya dan ibunya mengatakan, aku tidak akan makan sampai engkau balik kepada agamaku. Aku mogok makan sampai engkau balik. Kebayang gak, Bu? Ibu yang sangat mencintai dan dicintai, ya, mengatakan lebih baik aku mati daripada anakku masuk Islam.
Tapi Mus'ab sebagai anak yang berbakti nggak mengatakan silakan, nggak gitu. Dia ambil makanan, dia suapin, Bu, makan ya Bu. Enggak, Bu, makan, aku sayang Ibu. Enggak, kalau kamu sayang, balik kepada agama. Dipujuk sama dia, makan Bu. Enggak. Akhirnya Musa ngomong, Bu, mohon maaf Bu, kalau seandainya Ibu punya 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, kebayang ya? Gara-gara nggak makan, nyawanya mati satu, gitu ya? Nggak makan lagi apa? Mati lagi satu, sampai 99, berarti tinggal apa? Tinggal satu. Kata Mus'ab, walaupun tinggal 99, walaupun tinggal hanya satu, Bu, aku tidak akan kembali kepada agama. Aku cinta Allah dan cinta Rasulullah. Bu, karena Ibu punya hanya nyawa satu-satunya, Bu. Nggak akan ada lagi gantinya. Makan Bu, aku sayang kepada Ibu. Makan Bu, aku sayang kepada Ibu. Jangan sampai Ibu mati. Begitu Bapak dan Ibu. Bagaimana dia memadukan antara cinta Allah dan cinta kepada apa? Kepada ibu bapaknya, cinta kepada Allah dan Rasul, kepada cinta kepada bapak dan ibunya. Akhirnya itulah sebabnya Mus'ab diutus oleh Rasulullah ke Madinah, yang membuka kota Madinah, dan dia semangat sekali. Ini pemuda keren, ya. Dan meninggal diperkirakan umurnya baru 21 tahun, dan ketika meninggal itu kain kapan pun dia nggak punya. Semua dia berikan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tadi ahabbu ilaina min amwalina, yang kedua min apa? Min abaina wa ummahatina, bapak dan ibu kita. Dan yang ketiga min abnaina. Bu, mana yang lebih kita cintai, Allah, Rasul atau anak-anak kita? Allah, Rasul atau anak-anak kita? Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita buat mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan diadu, tapi bawa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan bagaimana para sahabat dahulu, sebagaimana yang saya sampaikan, benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan sekedar kepada anak-anaknya. Anak-anak mereka, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, diminta untuk menjadi pembela Rasulullah. Ada seorang wanita dari Ansar. Setelah perang Uhud selesai, dan dalam perang Uhud itu Rasulullah diisukan, diberitakan terbunuh. Karena perang Uhud itu kondisi kaum muslimin kalah. Perhatikan Bu, ketika Rasulullah dan para sahabat pulang ke kota Madinah, ada seorang wanita Ansar berdiri di depan pintu Madinah ngeliatin. Dan setiap dia melihat orang, dia katakan, di mana Rasulullah? Apa beritanya? Perhatikan Bu, satu persatu datang berita kepada dia yang menyedihkan. Ketemu dengan orang, dia tanya, bagaimana berita Rasulullah? Lalu orang itu mengatakan, Rasulullah baik. Mana dia? Di belakang. Tapi suamimu meninggal. Dia nggak mau dengar. Dia cari orang lain. Mana Rasulullah? Lalu orang yang mengatakan, anakmu meninggal. Sampai dia ketemu dengan Rasulullah. Lalu ketika dia ketemu, ya Rasulullah, bagaimana beritamu? Aku baik. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah,
setelah melihatmu sehat dan tidak meninggal, artinya sehat walafiat, semua musibah jadi ringan. Semua musibah jadi ringan. Al-musibah ba'daka jalan ya Rasul. Semua musibah setelah engkau menjadi ringan ya Rasul. Bapak dan Ibu, itulah sebabnya anak-anak kita jadikan cara kita mencintai beliau. Yuk, satu rumah belajar tentang Rasul. Bapak, siapa yang membacakan cerita Rasulullah kepada anak-anaknya? Ibu, dongeng apa yang dibacakan sebelum tidur? Si kancil? Dongeng apa yang dibacakan kepada anak-anak kita? Jangan bacakan dongeng, bacakan cerita tentang Rasul. Ya. Para sahabat dulu mengatakan, sahabat-sahabat kecil seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid dan seterusnya itu, ya, mengatakan kami membaca sirah Rasulullah itu seperti baca Quran. Artinya sering. Kenapa? Karena sirah Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah itu menghidupkan hati Bapak dan Ibu. Maka perjuangan Rasulullah perlu diceritakan, kehidupan Rasulullah perlu diceritakan. Bagaimana mungkin, mohon maaf sekali, kita semua mengaku cinta Rasul, tetapi anak kita nggak kenal dengan Rasulullah. Mana mungkin Bapak dan Ibu? Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Kalau Bapak punya idola, mestinya idola itu diapain? Diceritain terus, ya. Yang terjadi, kita punya idola, anak kita idolanya beda, ya. Mbak, masih ingat nggak bowlingnya Arswendo, ya? Yang ketika bikin bowling siapa apa? Masih ingat deh? Mohon maaf sekali. Kalau bowling itu diulang lagi sekarang, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Sama nggak hasilnya? Pada bowling yang dibuat oleh Arswendo itu, Rasulullah nomor sekian dipilih orang. Siapa tokoh idola? Nggak dipilih Rasulullah. Kenapa nggak dipilih Rasulullah? Nggak pada kenal. Cuma kenalnya ketika sholawatan aja. Nggak pernah diceritain. Di masjid kita bacakan sholawat, tapi nggak pernah dikenal. Makanya penting banget Bapak dan Ibu, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ceritanya kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dongengin terus dan katakan, ya, katakan itu nabimu sangat cinta kepadamu, itu nabimu, nabi yang akan membelamu di hadapan Allah, itu nabimu yang sayang kepadamu, ya, dan seterusnya. Dan terakhir Bapak dan Ibu, kata Ali bin Abi Thalib, bahkan Rasulullah itu lebih kami sukai, ahabbu ilaina min ma'in baridin inda dhama, bahkan lebih kami sukai daripada air yang dingin segar ketika lagi haus. Diminum dulu. Waduh, nikmat banget. Air ini ketika dahaga dia menjadi sangat mahal sekali. Kata Ali, kami lebih cinta kepada Rasulullah daripada air ketika sangat dahaga. Apa artinya Bapak dan Ibu? Air ini kehidupan. Kalau kita lagi haus, beberapa hari nggak minum, lalu pengen minum, air itu mahal sekali. Pertanyaannya, mana yang lebih kita sukai? Air ini atau Rasulullah? Sebenarnya bahasa sederhananya, air ini artinya hidup. Saya kalau minum saya selamat, kalau nggak minum maka mati. Sekarang mana yang lebih kita sukai? Air ini atau Rasulullah?
Ali mengatakan, kami lebih cinta kepada Rasulullah. Tahu nggak artinya apa Bapak dan Ibu? Kami lebih cinta kepada Rasulullah daripada hidup ini. Lebih baik kami mati daripada kami tidak cinta kepada Rasulullah. Kamu sudah seminggu kita nggak dikasih air, lalu dikasih mie. Saya kasih air, tetapi kamu hina Rasulullah. Saya kasih air, tapi kamu tinggalkan agamanya Rasul. Mana yang kita pilih, Bu? Makanya Bilal bin Rabah, Bu, dijemur di padang pasir yang panas, lalu ditimpa, badannya diikat, lalu ditimpa dengan apa? Batu. Cuman syaratnya sederhana, katakan bahwa aku kufur, kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bilal mengatakan apa? Ahad. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, hidup tanpa cinta kepada Rasulullah, hidup yang tidak berarti. Hidup tanpa cinta kepada Allah dan Rasulullah, hidup yang jadi musibah. Berbahagialah kalau hidup kita masih dalam rangka cinta kepada Allah dan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bergairah hidupnya karena beliau sangat cinta kepada Allah, sangat berharap syafaat daripada Rasulullah. Dan kita semua, mengapa kita masih hidup Bapak dan Ibu? Salah satu alasannya adalah karena kita ingin membuktikan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalau hidup, kenapa masih hidup? Ya masih pengen aja. Hidup kok cuma pengen gitu. Kenapa masih hidup? Ya masih nemenin suami. Kenapa masih hidup? Masih apa? Pengen lama-lama menikmati dunia. Nikmat dunia ini, Bu, bagi orang yang tahu akhirat, nggak pengen lama-lama di sini. Bu, kalau kita di sini punya rumah kita tipe berapa enaknya? Tipe 36, tipe 50. Lalu dikasih rumah yang baru tipe 200. Pengen pindah nggak, Bu? Pengen pindah nggak, Pak? Nah kira-kira sehebat-hebat dunia ini sempit, sehebat-hebat dunia ini sedikit, sehebat-hebat dunia ini murah, sehebat-hebat dunia ini fana. Makanya orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, yang dirindukan itu ketemu dengan Rasul. Bilal bin Rabah, tahu dengan Bilal? Muazzinnya Rasulullah SAW. Ketika akan wafat, Bapak dan Ibu, ketika sakaratul maut, anak-anaknya nangis, istrinya nangis. Dia katakan kepada anak istrinya, kenapa kalian nangis? Kenapa kalian nangis? Kami akan berpisah dengan Bapak. Gak perlu kalian nangis. Dia katakan, ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa sahbah. Jangan nangis, jangan nangis. Besok aku akan ketemu dengan ahibbah, dengan orang-orang yang aku cintai. Jangan nangis. Aku besok akan ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah Bapak dan Ibu, indahnya orang yang cinta kepada Rasulullah, indahnya orang yang cinta kepada Allah. Terakhir, Rasulullah ketika wafat, tahu gak, Bu? Kepala beliau bersandar ke dadanya Aisyah. Jadi kepala beliau itu di sini, di dadanya apa? Aisyah. Aisyah memeluk Rasulullah. Lalu kalimat yang terakhir yang keluar, dia katakan, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Aku pilih kekasihku yang maha tinggi.
Aku pilih kekasihku yang maha tinggi. Aku pilih kekasihku yang maha tinggi. Oh, beliau sedang berada di dada orang yang paling mencintai beliau, dan beliau sangat cinta kepada beliau, kepada Aisyah, di dadanya Aisyah. Tapi ketika pergi, dia katakan, aku pilih ketemu kekasihku yang maha tinggi, yaitu Allah. Hidup di dunianya bagi Rasulullah sangat nikmat, tapi puncak kenikmatan itu adalah apa? Bertemu dengan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hidup menjadi tempat dan sarana kita untuk mempersiapkan akhirat kita. Itulah sebabnya tema akhirat ini menjadi sangat penting. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk mengangkat akhirat kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan di dalam hati kita rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang benar-benar kita buktikan bahwa tidak ada yang murah ketika diminta oleh Allah. Semua jadi mahal. Harta kita jadi berharga ketika diminta oleh Allah. Waktu kita menjadi berharga ketika diminta Allah dan Rasulullah. Jabatan kita, kalau kita punya jabatan, menjadi berharga kalau kita diminta oleh Allah dan Rasulullah. Potensi kita, kecerdasan kita, anak-anak keturunan kita menjadi berharga. Ya Allah, berkahi hidup kami semua, ya Allah. Berkahi hidup kami, ya Allah, dengan kecintaan kepadamu dan kepada Rasulmu. Jadikan kami orang-orang yang taat kepada Rasulmu. Jadikan kami orang-orang yang taat kepada Engkau dan kepada Rasulmu. Jadikan kami orang-orang yang mengabdikan hidupnya untukmu dan untuk Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'ti qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan ke dalam hati kami ketakwaannya, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Bersihkan hati kami, ya Allah, dari segala penyakit hati. Bersihkan hati kami dari ketergantungan kepada dunia. Bersihkan hati kami dari sikap riya, sumpah, takabur, syirik, ya Allah. Bersihkan, ya Allah, dan curahkan hati kami dengan iman. Curahkan ke dalam hati kami keimanan kepadamu, keimanan kepada Rasulmu, keimanan kepada para nabi-nabimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuki kami, ya Allah, jalan yang benar, dan tetapkanlah kami pada jalan ini. Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbitna bi qawli tsabit, Allahumma tsabbitna bi qawli tsabit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh. Jadikanlah pasangan hidup kami, suami-suami kami suami yang saleh, istri-istri kami istri-istri yang saleh, anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, bahagiakanlah kami, ya Allah, dengan kesolehan anak keturunan kami. Bahagiakanlah kami, ya Allah, dengan kesolehan anak keturunan kami. Ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan ya Allah, berikanlah hidayah kepadamu sampai Engkau panggil kami. Innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.